Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi, saudaraku sekalian. Salam sejahtera kepadamu, sahabatku. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi. Saya berdoa kepadamu, saudaraku, supaya saudara-saudaraku bersukacita di dalam Tuhan. Saya berdoa di hari yang baru ini, Tuhan memberikan saudaraku berkat baru. Dan sebelum kita beranjak melakukan aktivitas, inilah firman Tuhan kepada kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian, saudaraku. Ada 3 hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Tuhan kepada umatnya? Bahwa Tuhan dalam masa-masa akhir akan datang. Hari parusia Kristus akan datang yang kedua kalinya. Dan itu sudah dinubuatkan. Namun kenapa sampai sekarang itu belum terjadi? Itu yang dipertanyakan. Sehingga banyak dari anggota jemaat melihat bahwa janji Allah sepertinya Allah lupa dengan janjinya. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus melalui Petrus, bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Tetapi yang kedua, apa yang kita lihat, bahwa Allah itu sungguh sabar terhadap kita semua, terhadap manusia. Sehingga dia belum datang. Dia belum menyatakan janjinya itu, kedatangannya yang kedua kali. Karena Allah ada menunggu supaya setiap orang, supaya setiap kita ada pembaharuan budi, pembaharuan moral, pertobatan, berbalik kepada Allah. Karena dunia ini sekarang begitu banyak melakukan kejahatan kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu hadir sekarang atau besok, sungguh manusia akan binasa. Sehingga di dalam kesabaran Tuhan mengulur waktu untuk datang bukan berarti bahwa Tuhan itu lalai dalam janjinya. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya waktu yang ada sekarang itu adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, supaya waktu yang ada yang tersisa ini dijadikan untuk bertobat, berbalik kepada Allah, supaya dia memiliki hidup yang kudus di hadapan Allah, membangun hidup kesetiaan kepada Allah. Itu yang mau diajak kepada kita semuanya. Kalaupun hari Tuhan itu belum datang hari ini, ada yang Tuhan mau sampaikan supaya kita memperbaharui kehidupan kita, saudaraku. Apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentu kita mau membaharui diri supaya melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi, ada satu nyanyian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Begitulah orang yang percaya memaknai waktu yang ada. Waktu yang ada ini tidak dijadikan menjadi sia-sia dalam pengertian melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau dikatakan hidup ini adalah kesempatan, dia mengukir sesuatu karya kebaikan di dalam kehidupan. Katakanlah apa yang diinginkan dari orang lain, lakukan kepada dirinya, itu yang dilakukan kepada orang lain. Tidak seorang pun melakukan kejahatan, sehingga dari kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Tidak seorang pun menginginkan kebencian ada di dalam dirinya, sehingga dengan demikian dia membangun perdamaian, dia membangun cinta di dalam kehidupan. Tidak seorang pun ada melakukan kejahatan kepada dirinya, sehingga dengan kesadaran seperti itu dia selalu berbuat baik kepada setiap orang. Dalam hubungannya terhadap sesama,
Dia menginginkan perdamaian itu, kebenaran itu, keadilan itu, rasa kasih dan perdamaian itu dibangun dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kita mau supaya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita itu, saudara-saudara, kita maknai untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah, sehingga pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu terarah kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Mari saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini, selagi masih ada waktu, selagi hari masih siang, lakukanlah apa yang berkenan di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Mari ukirlah karya kebaikan demi kehidupan yang lebih baik, supaya kehidupan ini kita rayakan dalam cinta, dalam perdamaian, dalam kebenaran terhadap sesama dan kepada Tuhan, saudaraku. Kiranya rahmat dan kasih setia Tuhan itu memampukan saudara-saudaraku untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Terima kasih atas firman kehidupan yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh kami ya Tuhan diajak supaya kami berbalik dan menggunakan waktu yang ada ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, sehingga hidup kami benar di mata Tuhan. Hidup kami disukai, dicintai oleh sesama kami. Dan misi kami ya Tuhan, supaya kami berbalik dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan mereka supaya hidup kami semakin lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, saudara-saudaraku. Lakukanlah karya kebaikan kepada semua orang. Tuhan memberkatimu, saudaraku.